Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya pada Ibu Dekan, Dr. Juminten Saimin yang Ya, Prof. saya mohon maaf merepotkan karena keterbatasan waktu yang ada, tapi alhamdulillah saya bisa hadir lengkap pada acara hari ini, pagi ini, karena memang acara ini sangat penting. Terima kasih juga pada seluruh pihak yang sudah hadir pada acara ini dan khususnya pada moderator yang saya pikir sampai sore nanti kalau membacakan CV saya. Jadi terima kasih sudah dibacakan sangat lengkap. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk slide share. Silahkan, Prof. Baik, jadi tugas saya pagi ini adalah untuk menyampaikan materi untuk bahan diskusi. Bagaimana kita menangani, mendeteksi, dan memanage kehamilan dengan risiko tinggi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu, ini adalah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwa isu prioritas dalam mewujudkan SDM dan yang berkualitas dan berdaya saing itu, nomor satu adalah dengan meningkatkan kesehatan ibu anak melalui penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi, khususnya bayi baru lahir atau AKB. Dan meningkatkan kualitas SDM itu sangat penting dengan melakukan upaya penurunan stunting. Semoga Bapak dan Ibu sudah sangat memahami mengapa Bapak Presiden sangat perhatian dengan masalah stunting. Saat ini di Indonesia 1 dari 4 anak Indonesia minimal itu dalam kondisi stunting. Sedangkan stunting itu merupakan kondisi yang penampakannya memang anak itu pendek saja, tapi itu juga disertai dengan tidak berkembang dengan optimalnya otaknya. Apa akibatnya? Maka daya saing kita dengan dunia luar menjadi sangat jelek. Daya saing untuk di negara kita sendiri maupun daya saing kita untuk menginvasi, melakukan inovasi untuk bisa memperbesar peluang kerja, ekonomi dan sebagainya dari negara Indonesia. Karena itulah Bapak Presiden menyampaikan bahwa titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah, karena hal tersebut merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian bayi dan kematian ibu yang meningkat. Kita lihat di sini bahwa memang strategi ini menjadi strategi untuk intervensi yang spesifik, yaitu di bawah kita lihat pendekatan siklus hidup. 1000 hari pertama kehidupan, kalau pernah mendengar tentang 1000 hari pertama kehidupan, bahwa perkembangan otak seorang anak itu dipengaruhi selama 1000 hari pertama kehidupannya, di mana sepertiganya, yaitu 270 harinya, berada di dalam kandungan ibunya. Dan 2 tahun kemudian adalah pada masa-masa di mana dibutuhkan juga kesehatan ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Kalau bisa selama 2 tahun, minimal 6 bulan dan melakukan perawatan intensif selama 2 tahun. Nah, ini yang harus dimengerti oleh semua. Saya kerap mendapatkan pertanyaan, boleh Kak saya punya anak banyak? Jawabannya boleh. Asal tadi hak anak itu diberikan. Jadi ibu selama dalam kandungan harus merawat bayinya dan untuk itu ibu harus dalam kondisi sehat. Dan 2 tahun dia harus full merawat bayi itu tanpa diganggu oleh kehadiran bayi-bayi yang lain. Sebelum dia boleh hamil, dia harus memberikan dulu tuh atensi 2 tahun penuh untuk anak yang sudah dilahirkannya, sehingga anak ini bisa tumbuh kembang optimal dan terhindar menjadi stunting. Yang lainnya tentu kita bisa lihat bahwa arah dari strategi ini adalah peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program, penguatan edukasi gizi, penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola. Ya, ini menjadi tugas dari teman-teman yang bertugas di pemerintahan. Ini kita lihat siapa sih yang menyumbang kematian ibu yang terbesar. Ternyata penyumbang kematian ibu terbesar itu masih di Jawa. Dan 2 area di Sumatera Utara dan Aceh. Jawanya Jabar, Jatim, Jateng, dan Banten. Apa artinya? Bahwa bukan hanya masalah geografi yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. Bukan hanya masalah kekurangan fasilitas. Jawa Barat berlimpah-limpah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten berlimpah-limpah dokternya. Rumah sakitnya mungkin banyak sekali. Puskesmasnya
ada di mana-mana. Jadi bukan masalah fasilitas. Kita harus semangat bahwa bukan itu yang menyebabkan kematian ibu, tetapi ada hal-hal lain yang nanti kita harus cermati. Bagaimana dengan daerah lain? Nah, ini khususnya Sulawesi Tenggara tentunya masih menyumbang, tapi karena jumlah penduduknya tidak banyak, maka bukan merupakan penyumbang utama kematian ibu, tapi tetap kita harus menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir. Kita lihat bahwa penyebab kematian ibu masih hipertensi, perdarahan obstetri, dan penyebab-penyebab lain yang sebetulnya merupakan komplikasi medis yang harusnya sudah diketahui pada saat awal kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan. Dan karena itulah tempat kematian ibu paling banyak di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa bukan masalah geografi nih. Ibu-ibu tadi sempat sampai di rumah sakit, tapi sudah dalam kondisi yang sangat berat dan sangat terlambat. Karena itulah konsep utama manajemen kehamilan untuk mencegah kematian dan kesakitan ibu serta bayi baru lahir serta mencegah stunting adalah dengan menganggap, nah ini pergeseran nih visi kita, semua kehamilan itu merupakan risiko. Ini dikatakan oleh WHO, every pregnancy is a risk. Hamil itu sudah merupakan risiko. Risiko menjadi lebih tinggi bila ibu punya masalah obstetri dan masalah medis. Jadi kita tidak menghitung lagi anak pertama lebih berisiko dari anak kedua, ketiga, tidak. Bahkan anak pertama bisa berisiko kalau anak itu, kalau si ibu hamil pada usia remaja, anemia, maka dia berisiko tinggi untuk suatu kehamilannya. Nah ini yang nanti kita akan lihat. Karena itulah menjawab upaya ini, Menteri Kesehatan juga sudah merancang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sudah melahirkan, bagaimana memberikan pelayanan kontrasepsi sehingga bisa merencanakan kehamilan, serta pelayanan kesehatan seksual. Ini konsep yang sekarang kita pakai, bahwa untuk mengetahui apakah seorang ibu berisiko tinggi untuk kehamilannya atau tidak, yang paling penting ibu ini diperiksa sesegera mungkin pada awal saat dia hamil. Dokter yang diberi tanggung jawab saat ini, jadi ANC yang tadinya 4 kali, saat ini ditambah 2 kali dengan melibatkan dokter untuk wajib memeriksa ibu di awal kehamilan sedapatnya pada trimester pertama untuk menemukan faktor risiko tinggi tadi, komplikasi medis dan komplikasi obstetri. Contohnya adalah masalah gizi, masalah komplikasi kebidanan, penyakit tidak menular maupun penyakit menular, bahkan gangguan jiwa. Kenapa hal ini diberi kewajibannya pada dokter? Karena memang dari pendidikannya seorang dokter lah yang diberi pengetahuan untuk melakukan identifikasi masalah medis pada seorang ibu. Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menganalisis pemeriksaan penunjang, sehingga seorang dokter dapat melakukan diagnosis apakah seorang ibu benar sehat, ataukah ibu ini sudah menderita hal-hal yang menyebabkan ibu dikategorikan sebagai tidak sehat. Berbeda dengan teman-teman kita bidan yang memang diajarkan untuk melakukan pengawasan kehamilan yang normal. Memang polanya adalah seperti itu. Dan hanya menangkap kelainan patologis sebagai suatu hal yang emergensi untuk segera merujuk. Tapi seorang dokter memang dalam sekolahnya diberikan kewenangan, diberikan kemampuan dan kompetensi untuk membuat diagnosis. Jadi diagnosis itu adalah tugas seorang dokter. Kapan lagi dokter harus melakukan pemeriksaan? Ditambahkanlah ANC yang kedua oleh dokter pada trimester ketiga. Jadi tadinya ANC 4 kali menjadi 6 kali, ditambahkan ANC oleh dokter wajib pada awal kehamilan sedapat mungkin trimester pertama, tapi kalau ibu belum pernah memeriksa kehamilan yaitu pada awal trimester kedua, tapi yang kedua harus dilakukan pada trimester ketiga untuk mendeteksi kembali komplikasi. Karena apa? Selama fase kehamilan bisa terjadi perubahan. Ibu yang awalnya sehat bisa menjadi preeklamsi. Ibu yang awalnya sehat bisa menjadi anemia. Karena memang ada anemia fisiologis selama masa kehamilan. Ibu yang tadinya punya kelainan jantung kecil, tidak terdeteksi pada awal kehamilan, bisa menjadi gawat pada trimester ketiga. Kenapa? Pada kehamilan 32 minggu kita ketahui terjadi yang disebut dengan hemodilusi maksimal. Jumlah darah pada seorang ibu hamil bertambah hampir mencapai 1 liter, dan ini kalau ada kelainan pada jantungnya, maka akan muncul keluhannya pada trimester ketiga.
Apa yang muncul pada trimester ketiga? Mungkin keluhan ibunya cuma sesak, merasa cepat lelah pada anemia. Tapi pada teman-teman kita para medis mungkin sulit untuk mendeteksi bahwa sudah terjadi gangguan pola bunyi jantung misalnya, ada sindrom-sindrom lain yang itu sudah dipelajari oleh seorang dokter. Kita bisa membedakan ibu mana yang sesak karena memang kehamilan yang besar, atau ibu mana yang merasa sesak ternyata dia menderita dekompensatio cordis misalnya. Nah, karena itulah wajib seorang dokter melakukan pemeriksaan pada trimester pertama dan trimester ketiga semasa kehamilan untuk mendeteksi faktor-faktor risiko yang mungkin akan berdampak pada kematian ibu, kematian bayinya, atau bayi baru lahirnya, dan ini sangat juga bisa berdampak pada pertumbuhan si bayi sehingga berisiko untuk stunting. Ini yang ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan saat ini 6 kali, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga, di mana 2 kali harus dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Para sejawat sekalian, para dokter, saya berharap semua dokter yang hadir pada hari ini bisa melihat bahwa ini adalah suatu sejarah, ini suatu hal yang berubah. Disinilah secara serius pemerintah ingin supaya para dokter dilibatkan pada upaya penjagaan kehamilan ibu hamil, penjagaan kehamilan maupun persalinannya. Nanti kita lihat bahwa ada hal lain yang ditambahkan, yaitu pada saat persalinan. Dan apa yang dimaksud kelibatan dokter, terutama untuk deteksi dini masalah penyakit dan penyulit atau komplikasi selama kehamilan. Tentunya ini bukan kerja sendiri. Bila ibu dinyatakan sehat, maka teman-teman bidan, perawat bisa lanjut melakukan antenatal care. Tapi setiap saat pada kehamilan bila ditemukan masalah, maka harus kembali berkoordinasi dengan dokter. Dokter melakukan upaya diagnosis ulang sesuai kondisinya, dan kemudian melakukan kolaborasi dengan dokter di rumah sakit rujukan untuk sama-sama menata masalah ibu, sehingga ibu tidak terus berada dalam kondisi yang tidak sehat dan yang nanti bisa berbahaya pada bayi dalam kandungan maupun ibunya sendiri. Alat yang kita upayakan bersama-sama antar profesi untuk membantu dokter, bidan, dan perawat dalam melakukan pengawasan kehamilan ibu, sehingga bisa mengidentifikasi risiko tinggi yang mungkin sudah ada pada ibu di awal, atau yang mungkin muncul kemudian, dibuat dalam buku revisi buku KIA tahun 2020. Buku revisi KIA 2020 ini sangat menunjukkan pentingnya kolaborasi antar profesi. Jadi ini bukan hanya tugas dokter sendirian, bukan hanya tugas bidan sendirian, nggak bisa. Untuk melakukan pengawasan ibu hamil, menemukan faktor risiko atau risiko yang tinggi pada ibu hamil, perlu kolaborasi antar profesi, antara dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan bidan dan perawat. Jadi di Fasiankes primer pun pemeriksaan asuhan antenatal tidak bisa hanya bidan sendiri, tidak bisa hanya dokter sendiri, tidak bisa hanya perawat sendiri, tapi harus kolaborasi antara dokter, bidan, dan perawat. Dan kemudian dokter harus juga berkolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri, spesialis gizi, spesialis patologi klinik di rumah sakit rujukan. Kalau diperlukan fasilitas pemeriksaan untuk deteksi lebih lanjut, contohnya anemia. Anemia itu bukan kondisi yang biasa-biasa saja. Saat ini kita tahu hampir 50% ibu hamil anemia. Tapi anemia itu sangat mungkin disebabkan oleh banyak penyebab. Nanti kita pelajari. Ini adalah yang ada di dalam buku KIA tahun 2020 yang sudah direvisi. Kita melihat ada form yang memudahkan dokter untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa lupa, termasuk melakukan ultrasonografi pada trimester pertama. Dokter-dokter yang dulu pada saat bersekolah belum mendapatkan pemeriksaan pelajaran untuk pemeriksaan USG, saat ini pemerintah bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan sudah melakukan pelatihan blended learning namanya, yang memberikan refreshing course pada para dokter untuk melakukan ultrasonografi. Kenapa hanya pada para dokter? Karena dalam standar kompetensi dokter Indonesia sudah ada bahwa dokter bisa melakukan USG hingga kompetensi 4, walaupun USG-nya terbatas pada USG screening yang disebut dengan USG dasar terbatas. Kompetensi ini tidak bisa diberikan karena memang tidak ada dalam standar kompetensi bidan maupun perawat. Sehingga memang ini merupakan kiprah seorang dokter, sedekah seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan dalam upaya mendeteksi kelainan pada ibu. Kenapa USG penting?
Nomor satu, USG bisa mendeteksi apakah kehamilannya intra-ekstrauterin pada kehamilan trimester pertama, sehingga bisa dideteksi apakah ibunya berisiko untuk mengalami kehamilan ektopik, keguguran, misalnya pada blighted ovum, atau ibunya berisiko untuk preeklamsi karena kita ketahui dari awal bahwa janinnya ada 2 atau gemeli. Jadi gemeli merupakan faktor risiko atau kembar merupakan faktor risiko untuk terjadinya preeklamsi. Sehingga kita harus sangat komprehensif sejak awal. Dokter juga harus menganalisis bila ternyata pemeriksaan hemoglobin ibu di bawah 12. 12 adalah standar normal untuk awal kehamilan. Dari awal bila ibunya sudah anemia, maka dokter berkewajiban mencari kausa anemianya. Apakah ini betul karena defisiensi besi semata atau ini karena penyakit-penyakit kronis, tuberkulosis, HIV, kelainan liver, kelainan ginjal, atau karena kelainan darah, talasemia, atau penyebab lain. Seorang dokter sudah diajarkan bahwa hasil laboratorium, contohnya hemoglobin, itu hanya suatu evidence, tapi itu belum diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis perlu komprehensif, anamnesis, pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang, dan kita akan mempunyai sederet diferensial diagnosis yang mungkin perlu diuji kembali dengan pemeriksaan lanjutan. Nah, itu yang disebut bahwa anemia mungkin membutuhkan rujukan untuk kita melakukan pemeriksaan kadar ferritin, serum iron, total iron binding capacity, melakukan pemeriksaan darah tepi. Dokter mengetahui itu. Jangan biarkan anemia pada awal kehamilan hanya diberikan tablet tambah darah, bukan seperti itu. Kita mengajarkan di Fakultas Kedokteran bahwa satu temuan hanya merupakan satu bukti untuk menegakkan diagnosis, tapi pemeriksaan komprehensif yang biasa dilakukan oleh dokter mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan penunjang tambahan diperlukan untuk membuat diagnosis. Kenapa perlu untuk seorang ibu hamil diidentifikasi kalau dia anemia? Kalau dia sudah anemia di awal, tidak mungkin anemia itu membaik dalam masa kehamilannya, karena orang yang normal saja pada awal kehamilan akan menderita anemia fisiologis. Sehingga kita harus sangat concern. Kenapa? Karena anemia merupakan faktor risiko untuk terjadinya perdarahan postpartum. Akan menjadi faktor risiko abortus, menjadi faktor risiko stunting. Dan kalau tidak ditangani dari awal, kita cuma punya waktu 6 bulan. Rata-rata ibu hamil datang ke dokter kalau sudah terlambat 1 bulan atau 2 bulan. Berarti sudah 3 bulan. Kita hanya punya waktu 6 bulan untuk memperbaiki kondisi ibu. Dan kalau kondisinya tetap tidak membaik, kita sangat-sangat perlu untuk mengoptimalisasi kondisi ibu sehingga bayinya tidak stunting. Dan pada akhirnya nanti kita terpaksa memutuskan kalau ibunya tetap anemia bahwa persalinannya tidak boleh di fasilitas primer. Ibu yang tidak anemia saja berisiko 10% untuk mengalami perdarahan postpartum. Apalagi kalau ibu itu anemia, tidak pandang bulu, anemianya ringan, sedang, berat, tapi anemia tetap merupakan faktor risiko yang untuk menghindarkan kematian karena perdarahan postpartum, lebih baik ibunya dirujuk ke rumah sakit atau untuk bersalin di dekat rumah sakit. Nah, itu yang sekarang kita buatkan standarnya. Bayangkan kalau ibu itu berada dalam jarak 3 hari perjalanan dari rumah sakit, begitu dia menderita atonia uteri dan perdarahan postpartum, ibu tidak mungkin diselamatkan. Kita tahu bahwa atonia uteri, jalan utama untuk menyelamatkan kalau betul atonia adalah laparotomi. Dan itu berarti harus ada di dekat kamar operasi dan harus dilakukan tindakan. Kalau cepat kita bisa menghindarkan ibunya dari histerektomi, kita bisa melakukan bilins, ligasi. Tapi kalau sudah terlambat, jangankan melakukan laparotomi, ibunya pun barangkali sudah tidak bisa diselamatkan nyawanya. Jadi sangat serius para dokter sekalian, upaya kita untuk melibatkan para dokter untuk melakukan diagnosis dan kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat bahwa ibu-ibu dengan faktor risiko medis selayaknya sudah dipindahkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Belanda. Negeri Belanda itu tidak memperkenankan, walaupun negerinya hanya kecil, ada kepulauan di utara Den Haag. Itu kalau ada ibu yang hamil harus dipindahkan ke Den Haag. Kenapa? Lebih sulit untuk membuat rumah sakit di semua kepulauan. Indonesia punya 17.000 pulau. Apakah kita harus membuat rumah sakit di semua pulau? Padahal jumlah penduduknya belum tentu banyak. Tentunya yang lebih mudah adalah memindahkan ibu ke area di dekat rumah sakit. Tapi ini kan tidak bisa tugas dokter. Ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, menggunakan dana jampersal, dana desa, dan sebagainya. Jadi tugas kita para dokter bukan hanya memeriksa pasien, tapi menjalin kolaborasi dengan pemerintah demi menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir. Begitu juga dengan screening preeklamsi. Ini adalah suatu hal yang baru yang kita masukkan di buku KIA, bahwa preeklamsi betul tidak bisa dicegah kecuali ibunya tidak hamil.
Hanya dengan tidak hamil lah ibu tidak kena preeklamsi, karena itu bapak-bapak tidak ada yang kena preeklamsi. Tetapi ibu yang dengan faktor risiko preeklamsi, ini bisa kita lakukan screening, ini sudah harus dari awal dirujuk untuk mendapatkan tata laksana bersama. Coba misalnya ibu itu menderita antifosfolipid syndrome. Ini hanya bisa dideteksi oleh dokter. Dokter melakukan anamnesis, ibunya pernah keguguran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Baru kemudian bila ini didapatkan dirujuk ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut karena di puskesmas mungkin tidak ada. Bila diagnosisnya APS, antifosfolipid syndrome, ibu akan sangat berisiko untuk menderita preeklamsi. Dan dari awal kita sudah harus sangat memperhatikan ibu ini dan kalau perlu memberikan terapi, nanti ini adalah keputusan dokter spesialis dan tata laksana selanjutnya bisa dilakukan bersama. Nah, jadi ini kita lihat di buku KIA yang baru akan diberikan kesimpulan dan akan diberikan rekomendasi oleh dokter, sekali lagi oleh dokter, apakah ibu perlu dirujuk atau tidak. Indonesia masih mempunyai 30% penyebab kematian ibu karena penyebab preeklamsia. Dan sebetulnya preeklamsi tidak layak untuk meninggal. Apabila dideteksi dini, maka sebelum terjadi kegagalan organ, sebelum terjadi kematian janin, sebelum terjadi intrauterine fetal growth atau kelambatan tumbuh, maka sebetulnya bisa dilakukan banyak hal. Memberikan optimalisasi gizi, bukan memberikan makanan ya, optimalisasi gizi itu bisa apabila ibunya obes, berat badannya kita kontrol, apabila ibunya dengan kelainan ginjal kita kontrol, jangan sampai anemianya berlanjut dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini perlu kolaborasi antara dokter di layanan primer dengan dokter di layanan sekunder. Ini yang kita katakan dengan preeklamsi. Preeklamsi bukan hanya hipertensi, tetapi dia menyebabkan kerusakan pada organ ginjal, otak, jantung, menyebabkan gangguan pada pertumbuhan janin karena faktor utamanya adalah problem pada plasenta. Dan bila itu sudah terjadi, maka bisa terjadi kematian pada ibu maupun pada janinnya. Ini adalah teoritisnya, saya rasa tidak perlu saya uraikan. Tapi sekali lagi ada faktor predisposisi atau faktor risiko sebelum kehamilan. Bila ibu sudah menderita hipertensi sebelumnya atau ibu yang sudah menderita kelainan ginjal sebelumnya, karena itu dokter harus sangat cermat bila memeriksa seorang ibu hamil pada awal kehamilan saja sudah ada protein urea, pikirkan kemungkinan kelainan ginjal. Dan ibu ini tentunya pada awal sehat-sehat saja, tapi pada saat berjalannya kehamilan 6 bulan kemudian, sampai kehamilan trimester 3, ibunya bisa tiba-tiba darahnya menjadi tinggi, bayinya tidak tumbuh, dan sebagainya. Bahkan ini yang sering dirujuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi gagal ginjal, gagal jantung, gagal nafas, terjadi edema pulmonum, yang sebetulnya tidak boleh terjadi kalau ibu itu diawasi dengan baik dari sebelum kehamilan, pada awal kehamilan, dan sepanjang kehamilan. Nah, ini presentasi ibu hamil yang sudah hipertensi menurut Riskesdas pada tahun 2013. Lebih banyak pada ibu-ibu yang berusia di atas 35 tahun. Karena itulah kita katakan hamil itu sebaiknya pada kurun reproduksi sehat antara usia 20 sampai 35 tahun. Antara 20 sampai 35 tahun pun masih ada sekitar 4% ibu hamil yang hipertensi pada usia muda, 2% pada usia sangat muda, 15-19 tahun. Kenapa? Karena mungkin hipertensi ini adalah karena faktor ginjal. Dan ini akan sulit dideteksi oleh teman-teman kita bidan maupun perawat. Karena itulah para dokter pasang mata betul-betul, teliti betul waktu memeriksa ibu hamil. Apalagi yang menjadi faktor risiko untuk preeklamsi? Obesitas. Pada usia 20-24 tahun saja, sekarang obesitas itu sekitar 15%. Jadi ibu-ibu hamil yang lebih tua lagi sesudah usia 30 tahun, angka obesitas menjadi 30%. Di atas 35 tahun menjadi 37%. Ini sebelum dia hamil. Bayangkan kalau dia hamil, obesitas bisa menjadi preeklamsi dan kerap ibu yang obes akan naik berat badan berlebihan. Kita tahu kenaikan berat badan berlebihan sekalipun sudah merupakan faktor risiko preeklamsi. Yang normal naik berat badan itu antara 6 sampai 12 kilo. Tapi banyak ibu-ibu yang dalam sebulan aja bisa naik berat badan 4 kilo dan di awal dia sudah obes. Cara mudah untuk melihat seorang ibu Indonesia obes. Ibu Indonesia itu tinggi badannya antara 150-160. Sehingga kalau pada awal kehamilan beratnya sudah di atas 60 kilo, maka kita sudah tahu bahwa ibu ini obes. Ya. Jadi pada ibu sekalian boleh dihitung indeks massa tubuhnya harus di atas 25 kalau itu dikategorikan obes. Tapi secara simpel, kalau kita dapat ibu Indonesia hamil beratnya di atas 60 kilo, tingginya tidak 170, ibu itu sudah bisa kita kategorikan obes. Ya. Nah ini adalah Rumah Sakit Cipto. Kita melakukan identifikasi, saya melakukan penelitian selama 5 tahun untuk melihat apa sih
kematian yang terjadi di Rumah Sakit Cipto. Karena biasanya di Rumah Sakit Cipto itu kalau ibunya datang dalam kondisi masih baik, tidak terlalu buruk, biasanya bisa kita bantu. Tapi ternyata hampir 60% penyebabnya adalah preeklamsi-eklamsi. Jadi 60% itu 40%-nya eklamsi-preeklamsi, sekitar 40% itu adalah preeklamsi-eklamsi yang sangat berat. Nah, ini yang sulit untuk kita tolong. Kenapa? Datang sudah dalam keadaan gagal jantung, gagal ginjal, bayinya sudah meninggal. Kadang-kadang solusio placentae, dan pada kondisi ibunya dengan obesitas. Sehingga walaupun kita bisa melakukan seksi cesarean kadang-kadang untuk menyelamatkan bayinya, ibu itu harus dirawat di ICU, dilakukan hemodialisis, dan kemudian mendapatkan komplikasi tambahan. Kalau di ICU itu biasanya sepsis. Dan karena itulah 40% kematian, sekitar 40%, 39% kematian di RSCM adalah karena preeklamsi-eklamsi yang dirujuk dalam kondisi sangat terlambat. Sekitar 10%, 9% lagi adalah juga postpartum hemorrhage, ini Jakarta, tapi sudah dirujuk dengan HB2, dengan HB3. Kenapa? Karena untuk sampai ke RSCM itu tidak mudah. Kadang-kadang pasien dinaikkan taksi misalnya, dan datang sudah dalam kondisi sangat terlambat. Karena perdarahan postpartum, dalam setengah jam perdarahan sudah bisa di atas 1 liter. Karena itulah biasanya Izin Prof, waktunya sisa 5 menit Prof. Baik, terima kasih. Mungkin tidak lama lagi, tinggal sedikit. Dan kematian yang indirect kita lihat adalah kelainan jantung, HIV, ini masih meninggal di Jakarta. Nah, ibu yang sakit jantung ada sekitar 4-5%. Jadi hati-hati kalau kita mendapatkan seorang ibu hamil, 1 dari 20 ibu hamil kita itu sangat mungkin sakit jantung. Ini adalah atonia sebagai penyebab perdarahan. Kita lihat salah satu faktor risikonya adalah anemia dan juga kehamilan ganda. Karena itu tadi penting untuk kita melakukan deteksi di awal dengan USG, kehamilan ganda, mana anemia lagi, sangat mungkin untuk HPP. Apalagi dia punya faktor risiko preeklamsi. Di Indonesia hampir 50% ibu hamil kita anemia. Dan ingat, anemia bukan hanya karena kekurangan tablet tambah darah, tapi anemia sangat mungkin oleh penyebab lain termasuk thalassemia. KEK juga menjadi penyebab anemia. Di Indonesia ini aneh, makin tua ibunya makin obes, makin muda ibunya dia menjadi kurang energi kronik. 30% kira-kira ibu hamil yang hamil di bawah usia 19 tahun ternyata KEK. Jadi lebih dari 50% ibu di Indonesia ini dari awal sudah kondisinya tidak sehat. Karena itulah pada trimester ketiga kita minta dokter sekali lagi menemukan risiko tinggi pada kehamilan, membuat rekomendasi, sehingga dengan demikian kita sekaligus bisa mencegah kehamilan prematur dan hipoksia yang menjadi penyebab 70% kematian bayi baru lahir. Tentunya kalau ibu tidak sehat, kita menganjurkan ibu untuk merencanakan keluarganya lebih baik. Jadi lebih baik sehat dulu ibu sebelum ibu hamil. Karena itulah konsep pelayanan maternal saat ini tidak bisa kalau ada di dokter pasti aman, di bidan pasti aman, tapi harus berbasis pada tim dan fasilitas kerjasama. Karena dokter hanya bisa melakukan pemeriksaan, pasiennya banyak sekali, teman bidan dan perawat bisa melakukan edukasi, sehingga pelayanan yang berkualitas baik adalah praktek baik dengan perhatian utama pada pencegahan risiko dan cedera pada bayi baru lahir. Ini Permenkesnya lebih dalam lagi, yaitu tentang persalinan. Persalinan pun kita meminta sekarang ada pemeriksaan awal oleh dokter, karena itu di tim persalinan harus ada dokter. Sehingga yang tidak terdeteksi pada trimester 3 bisa terdeteksi pada awal persalinan, sehingga ini juga bisa dirujuk. Dan tempat persalinan harus punya transportasi. Kalau tidak, pindahkan saja ibunya ke dekat rumah atau ke dekat rumah sakit. Nah, ini kita lihat ya bahwa hanya puskesmas atau fasilitas klinik yang ponet atau punya tim terdiri atas minimal 1 dokter dan 2 bidan atau 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat lah yang boleh menolong persalinan, itu pun harus punya fasilitas rujukan dan dekat dengan rumah sakit. Kalau tidak, maka dekatkan ibu, pindahkan ibu ke FKTP yang dekat rumah sakit. Jadi apa tugas kita? Deteksi sedini mungkin pada awal kehamilan risiko komplikasi obstetri dan komplikasi medis. Itulah yang disebut dengan risiko tinggi. Deteksi sekali lagi selama kehamilan bersama-sama dengan bidan. Walaupun ibu awalnya normal, begitu ada kelainan, rujuk kembali pada dokter dan rujuk kembali bila diperlukan ke rumah sakit. Pastikan hanya ibu normal saja yang melahirkan di FKTP dan pastikan bahwa tempat persalinan ibu juga cukup lengkap untuk kegawat daruratan. Kalau tidak, lebih baik pindahkan ibu bersalin di FKTP di dekat rumah sakit yang sudah cukup lengkap. Dan terakhir, pastikan seluruh FKTP yang menjadi tempat persalinan harus punya akses, jaraknya terjangkau,
dan punya fasilitas transportasi ke rumah sakit rujukan. Kalau tidak, rujuk ibu itu ke FKTP yang memang sudah punya fasilitas tersebut. Terakhir, pastikan bahwa semua ibu dengan komplikasi obstetri dan medis harus melahirkan di rumah sakit dengan SDM dan fasilitas yang sesuai. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Semoga para dokter yang hadir di sini, para dokter spesialis, teman-teman, bidan, perawat, mampu nantinya bekerja sama, dan dengan cara itulah kita bisa menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir, dan menurunkan stunting. Dan menemukan faktor risiko tinggi tidak bisa sendirian, tapi tetap harus berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk materinya. Saya pikir sangat luar biasa sekali. Ini pengalaman dan pengetahuan baru buat kami-kami semua, baik itu tenaga dokter maupun bidan. Oleh karena itu mungkin kita beralih ke pertanyaan Prof ya. Mohon izin. Silakan. Ya, untuk pertanyaan Prof, apakah saya baca satu-satu atau saya lanjutkan? Silakan, mungkin satu-satu kita Prof. jawab. Okay. Ya. Baik, mohon izin Prof untuk pertanyaan pertama ini dari teman bidan di Puskesmas Katobu. Dia bertanya, dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat yang dipercaya memiliki kepercayaan serta keterampilan dalam menolong persalinan secara turun-temurun. Dukun persalinan kerap lebih dipercaya dibandingkan dengan dokter atau bidan muda di lingkungan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara pendekatan yang baik agar masyarakat percaya bahwa bersalin di vaskes lebih baik daripada dukun, ketika dukun telah menjadi bagian hal yang dipercaya sebagai penolong mereka dalam masyarakat selama bertahun-tahun, Prof. Baik, Silakan, terima Prof. kasih. Terima kasih. Jadi pada adik bidan yang bertugas, saya juga pernah bertugas di puskesmas. Pada awal saya menjadi dokter, 5 tahun saya bertugas di puskesmas, dan saya menghadapi hal yang sama ya, Dokter Juminten, yaitu dukun bayi. Untung kita dulu mendapatkan pelajaran mengenai konseling dan kolaborasi. Saya ingat di IKK, dulu kalau di FKU itu namanya IKK, kita turun bersama dan kita paham bahwa memperbaiki kondisi di masyarakat tuh nggak bisa sendirian. Sehingga dari awal saya ditempatkan di puskesmas, saya menjalin kerjasama dengan menjalin persahabatan lah dengan lurah, camat, dengan semua. Sehingga saya tahu untuk bisa membuat mereka percaya, itu kita harus turun kemana-mana. Jadi ibu bidan nggak bisa kita hanya di rumah sakit. Itulah yang dipelajari oleh teman-teman di HOGSI. HOGSI itu Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia. Bahwa untuk meraih masyarakat itu perlu namanya advokasi dan kolaborasi. Jadi nggak bisa sendirian. Karena itu saya juga menyatakan pada Bu Menkes yang lama, Prof. Nila, menurunkan angka kematian ibu itu bukan tugas dokter saja, tapi harus bisa berkolaborasi. Jadi apa saran saya, adik bidan yang baik, berkolaborasilah. Hubungi PKK, Dinas Kesehatan. Masalah dukun bayi bukan masalah kita sebagai tenaga kesehatan, tapi masalah masyarakat. Dan itu harus diputuskan bersama apa yang paling baik. Tentunya nomor satu, kita harus menjadi teman dengan pasien tersebut. Tentunya dengan melalui kegiatan posyandu, melalui kegiatan yang lain. Ada berbagai cara, tapi tergantung pada wilayah dan kondisi masyarakat setempat. Jadi apa intinya yang saya ingin sampaikan? Itu bukan tugas seorang bidan sendirian, tapi jangan lupa menjadi bidan, menjadi dokter, menjadi perawat. Kita tidak mungkin sukses bekerja untuk hal yang besar ini ya, menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, tanpa kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Prof. Mungkin saya rasa jelas sekali penjelasan dari Prof. Mohon izin tadi pertanyaan dari Bidan Waode Rizky Ayu Indriana, STR Cap dari Puskesmas Katobu. Selanjutnya, Prof, ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Yunita Silvana dari Puskesmas Buton Tengah. Ini menanyakan kapan pemeriksaan HB dilakukan pada ibu hamil? Apakah mengikuti jadwal ANC atau bisa kapan saja sesuai usia kehamilan? Baik, baik sekali pertanyaannya dokter. Jadi kita mewajibkan pemeriksaan HB dilakukan sedini mungkin pada awal kehamilan. Sebetulnya kita sudah bersama-sama Kemkes punya kegiatan yang membolehkan seorang ibu datang ke puskesmas untuk periksa HB kalau merencanakan kehamilan. Jadi harusnya sebelum kehamilan, tapi kalau tidak sedini mungkin pada awal kehamilan. Sekali lagi kalau ibu itu anemia, tentunya pemeriksaan HB tidak mungkin sekali. Mungkin secara berkala, tergantung kausanya, etiologinya, kita lakukan evaluasi secara berkala.
terutama pada trimester kedua, trimester ketiga. Kalau ibu itu tetap anemia, maka kita harus memberikan rekomendasi, misalnya persalinannya harus di dekat rumah sakit atau di rumah sakit. Dan pemeriksaan HB harus dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Kalau sekarang rutin kita lakukan, kalau hemoglobinnya rendah, kita lakukan pemeriksaan darah tepi untuk melihat apakah ibu itu berisiko talasemia. Indonesia ada di belt talasemia. Ada sekitar 1 dari 20 ibu Indonesia yang yang anemia itu sebetulnya talasemia minor. Kita harus aware untuk itu. Dan melakukan pemeriksaan fisik rutin, Bu Dokter. Apakah ibu itu sangat mungkin KEK atau justru obes? Orang KEK sama obes ini sama-sama bisa anemia karena ada malabsorpsi namanya. Jadi memang dua-duanya itu sekarang sedang kita sasar tuh. Bagaimana kita menemukan ibu yang KEK dan obes, apalagi kalau itu sekaligus anemia. Lakukan pemeriksaan lab lain, darah perifer, kemudian pemeriksaan serum iron, total iron binding capacity misalnya, untuk melihat kadar proteinnya. Jadi sekali lagi buat diagnosis sebelum kita melakukan tata laksana anemia, dan anemia pemeriksaan HB bisa diulang kalau ibu itu masih dalam kondisi anemia. Kalau tidak cukup 2 kali. Kalau ibunya normal bisa pada awal kehamilan, yaitu trimester pertama, dan pada trimester ketiga pada kehamilan hemodilusi maksimal di 32 minggu. Itu yang ada standarnya di buku KIA. Terima kasih. Baik, Prof. Mungkin selanjutnya dari Dr. Rizka Sarah Dewi Meitina Pasha dari Puskesmas Cepu. Mohon izin, Prof. Untuk ibu yang hipertensi dalam kehamilan, saya pernah dengar bahwa dengan pemberian zinc dan vitamin D serta aspilet dapat memperbaiki keadaan ibu dan janin. Sebenarnya bagaimana, Prof, pada pemberian zinc dan vitamin D dan aspilet berdasarkan dosis sejak usia kehamilan beberapa minggu? Hingga kapan serta seberapa lama pemberiannya, Prof? Misalnya ibu tetap mengkonsumsi zinc, vitamin D serta aspilet, apakah nantinya akan menurunkan resiko ibu pada kehamilan selanjutnya untuk terkena preeklamsi, Prof? Baik. Nomor 1, ibu yang pernah preeklamsi tidak bisa diturunkan, tetap akan menjadi faktor risiko pada kehamilan berikutnya. Itu itemnya tuh. Bahwa kalau sekarang preeklamsi dia sudah punya faktor risiko untuk kehamilan berikutnya. Karena itu banyak teman-teman saya yang dokter pernah preeklamsi nggak mau punya anak lagi, kapok karena preeklamsi. Mereka sangat tahu bahwa bahkan yang satu SPOG itu Bu Juminten, dia udah 1 anak yang pertama preeklamsi, yang kedua di umur 37 dia menikah, dia nggak mau punya anak lagi. Ya kebetulan waktu itu suaminya meninggal dan dia menikah, dia nggak mau punya anak. Dia tahu bahwa umur sekian dia akan berisiko preeklamsi. Karena faktor risiko tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, sudah diketahui hipertensi saat kehamilan. Itu tidak bisa diobati dengan zinc. Bukan obatnya. Hipertensi yang muncul pada kehamilan, satu-satu obatnya adalah dengan menghentikan kehamilannya. Kalau itu adalah preeklamsi. Tapi kalau dia hipertensi dan kebetulan dia saat itu hamil, maka bisa diturunkan faktor risikonya untuk menjadi preeklamsi dengan melakukan tata laksana hipertensinya. Nah, harus dicari dulu nih. Jadi tidak mudah, Pak Dokter dan Ibu Dokter. Begitu kita dapat seorang hipertensi, tentunya kita harus cari kausanya. Hipertensinya ini kenapa? Karena kelainan ginjal kah? Apakah hipertensi esensial atau karena obesitasnya, karena dia kelainan metabolik? Dan itu nggak bisa kita serahkan tugas itu pada seorang bidan. Nah, jadi betul-betul ilmu yang didapat pada saat di Fakultas Kedokteran itu menjadi lebih diasah kalau kita menata laksana orang hamil. Karena orang hamil itu kita hanya punya waktu 6 bulan. Kita tahu pasiennya hipertensi, kita putar otak nih, ini hipertensinya kenapa. Dan kalau ternyata hipertensinya murni pun hanya hipertensi esensial, andai kata hipertensi esensial saja, maka kita tahu dia sudah mempunyai faktor risiko besar untuk menderita preeklamsia. Vitamin-vitamin tadi kita berikan adalah upaya kita mengontrol tekanan darahnya, tapi bukan mengobati. Bahkan kita harus memberikan obat-obat antihipertensi yang cocok untuk ibu hamil kalau ibunya hipertensi. Contohnya hanya metildopa dan nifedipin saat ini yang bisa kita berikan pada saat hamil. Tapi nggak janji juga. Saya juga punya pasien seperti itu. Pada hamil kira-kira 30-32 minggu, tensinya mulai bergerak naik. Sehingga 32 minggu untuk menghindari kematian pada ibu, maka terpaksa kita terminasi kehamilannya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, menemukan faktor risiko kalau pada kehamilan, sebagian besar hampir tidak bisa kita kendalikan. Begitu ya Bu Juminten ya. Diabetes mellitus, hipertensi, anemia, nggak bisa tuh kita obati, bahasanya diobati itu, dinormalkan kalau ibunya udah kandung hamil. Jadi kita kalau mau ngobatin itu, mau mengontrol, itu harusnya sebelum hamil. Kalau kita udah temukan nggak bisa tuh, kita pasang mata, pasang telinga, pasang laboratorium, apapun, kalau perlu ibunya udah kita gusur ke dekat dokter spesialis,
ke dekat rumah sakit, supaya kalau terjadi perburukan, nah ini baru perburukan aja nih, kita bisa melakukan terminasi pada kehamilannya. Kenapa terminasi pada kehamilan? Barangkali itu lebih baik bagi bayinya, karena bayinya tidak menderita hipoksia kronis di dalam kandungan, lebih baik pada ibunya karena menghindarkan kematian. Nah, konsep inilah yang sekarang menjadi konsep deteksi dini faktor risiko. Jadi faktor risiko itu adalah menemukan komplikasi medis dan komplikasi obstetri sedini mungkin, mengupayakan mengontrol kalau itu sudah ada, kalau tidak bisa dikontrol lebih baik kita terminasi kehamilannya, termasuk nih mohon maaf, kalau kita pada awal kehamilan menemukan ibu dengan kelainan jantung, mitral insufisiensi, kita pernah ketemu tuh, mitral stenosis, ini di RSCM, dengan tricuspid insufisiensi juga, dengan pulmonary hipertensi. Semua dokter jantung merapat bilang, waduh ini kalau dibiarkan sampai 32 minggu meninggal di ibunya. Komite medik berapat, akhirnya diputuskan untuk dilakukan aborsi. Apa boleh buat? Bahwa Indonesia punya peraturan yang membolehkan melakukan aborsi kalau itu untuk keselamatan ibu. Jadi ibu ini bahkan nggak nyampe 5 bulan aja sudah bakal, sekarang aja udah dekom dia, sudah hipertensi pulmonal. Nah ini adalah hal berat tentunya dan tidak boleh dilakukan hanya oleh satu orang, sekali lagi teamwork. Itu diputuskan di RSCM oleh komite medik yang tertinggi, mengumpulkan seluruh dokter ahli jantung. 2 kali itu saya mengikuti rapat untuk aborsi, satu dengan kelainan jantung berat, yang keduanya dengan miastenia gravis. Ibu itu yang lalu hamil aja sepanjang kehamilannya ada di dalam alat bantu nafas. Yang sekarang dihamil lagi, ya namanya ibu-ibu disuruh KB ya hamil lagi, tapi tim memutuskan bahwa dia tidak boleh hamil. Jadi demikian para dokter, bantu kita untuk temukan sedini mungkin kelainan, jangan berpikir bahwa kalau ada kelainan medis bisa membaik selama hamil, tapi yang kita lakukan adalah observasi ketat, lakukan kolaborasi dengan para spesialis, kalau perlu bertanya. Nah sekarang blended learning kita lakukan pelatihan Bu Juminten dan teman-teman sekalian, bahwa dari awal seorang dokter umum di FKTP harus sudah punya kolaboran di rumah sakit rujukan, sehingga bisa melakukan kolaborasi rujuk lewat HP, rujuk lewat telepon. Kalau perlu baru dikirim pasiennya, kalau perlu rujukan bisa dilakukan kan via telepon kalau itu pada jarak-jarak yang jauh. Jadi kolaborasi menjadi penting. Terima kasih. Baik, Prof. Mungkin sudah 3 penanya, Prof. Berhubung waktu pula, untuk teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang belum sempat dijawab, nanti kami coba untuk menjawab di kolom chat. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih, Prof, untuk kesempatannya. Saya juga mungkin mau menyampaikan. Kalau saya tidak menjawab, nanti saya tinggalkan Bu Dekan untuk menjawab. Siap, Prof. Siap. Terima kasih. Siap, Prof. Mohon izin mungkin saya Makasih juga banyak ini, Prof. Sama-sama. Saya salah satu dokter alumni BL, Dok, Blended Learning AKB. Wah, sudah tahu tugasnya kalau begitu. Insya Allah, Dok. Insya Allah. Dan nanti kita akan buat lagi blended learning dengan bidan. Jadi memang bertahap. Jadi supaya teman-teman bidan bisa memahami kenapa blended learning ini penting. Jadi sama seperti main bola, orang Indonesia itu lebih gampang main bulu tangkis daripada main bola karena tidak biasa teamwork. Nah sekarang kita mencoba menggalang kerja tim ini mulai dari perawat, bidan, dokter, dan bahkan dengan pemerintah. Nah ini yang lebih berat lagi mungkin. Terima kasih. Siap, Prof. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Prof. Sekali lagi kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo mengucapkan terima kasih dan sangat apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Prof. Pada hari ini telah berkesempatan untuk memberikan kami sharing ilmu terkait update on maternal and neonatal emergency 2022 dengan judul seminar Early Detection and Management of High Risk Pregnancy. Oleh karena itu mungkin sebelum menutup izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari materi pada hari ini. Yang pertama adalah untuk isu prioritas pemerintah yaitu menurunkan angka AKB dan serta menurunkan upaya pencegahan dari stunting. Tentunya kita sebagai dokter baik itu dan seluruh tenaga medis harus memperhatikan 1000 pertama kehidupan. Angka kematian ibu itu banyak terjadi dikarenakan hipertensi dan pendarahan. Kemudian semua kehamilan adalah beresiko, utamanya kehamilan-kehamilan yang sebenarnya sudah memiliki masalah, baik itu masalah obstetri dan masalah medis. Mungkin penekanan untuk teman-teman bidan yang dulu mungkin masih memperlakukan 4 kali ANC, sekarang sudah mulai diberikan update yaitu 6 kali, di mana 6 kali terdiri dari 2 kali yang diperiksa oleh dokter, yaitu di trimester pertama dan di trimester ketiga. Tentunya juga kami sangat mengharapkan koordinasi pelayanan multidisiplin ilmu yang tadi Prof sempat sangat memberikan penekanannya, yaitu dari dokter, bidan, perawat, dan seluruh elemen yang terkait untuk bisa menekan angka kematian ibu dan bayi.
serta preeklamsi sebenarnya dapat terjadi pada semua jenis kehamilan, dan baiknya untuk atau ketika merencanakan kehamilan itu di usia 20 sampai dengan 35 tahun. Dan yang terakhir, ketika ada permasalahan yang didapatkan pada saat kehamilan, sebaiknya ketika merencanakan kehamilannya itu memiliki akses atau memastikan akses FKTP itu dapat terjangkau dengan FKTRL atau rumah sakit. Mungkin demikian yang dapat kami rangkumkan. Untuk selanjutnya Prof, kami minta kesediaan waktu Prof untuk kami akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis Prof. Baik, dengan berakhirnya penyerahan sertifikat, maka berakhir pula materi pertama pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Dan untuk selanjutnya teman-teman semua jangan beranjak karena masih ada materi-materi selanjutnya yang tidak kalah menarik. Untuk itu saya kembalikan ke MC untuk lanjutan acara. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih banyak Prof. Sama-sama Bu Dekan, terima Mohon kasih. maaf mengganggu waktunya. Makasih Prof.